wajahku. Lanjut. Si Hao menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya, namun dia tiba-tiba tidak bisa menggerakkan sajadah. Itu terlalu berat, seperti bintang besar, tegas dan tidak bergerak. Ada sesuatu di bawahnya. Kelinci kecil itu berlari, mengangkat telinganya yang seputih salju. Mata merahnya berputar, dan seperti orang kikir, ia berkata, "Aku akan membantumu. Bagilah denganku." Seseorang menyerang. Jejak hitam besar turun, menabrak punggung si Hao. Pada saat ini, dia berkeringat dan hampir menghabiskan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih tidak bisa menggerakkan sajadah. Anda setuju? Kelinci kecil itu mengabaikan jejak hitam besar itu. Si Hao kesal. Kelinci yang menggerogoti uang itu memiliki waktu luang untuk tawar-menawar dengannya, namun tidak membantunya, jadi dia harus berbalik dan meninju jejak besar itu, meledakkannya terbang. Dewa Iblis hebat bergegas untuk menghentikan semua orang, memberitahu si Hao untuk segera bergerak. Si Hao bukan satu-satunya yang memiliki indera spiritual yang tajam. Ada orang lain yang melihat keanehan di bawah sajadah. Selain itu, bahkan jika mereka tidak merasakannya, mereka akan menebak bahwa ada sesuatu dengan seberapa banyak usaha yang dia lakukan untuk memindahkan sajadah. Oke atau tidak? Kelinci rambut giok bulan bertanya. Matanya yang besar seperti Cornelian penuh dengan kehidupan. Oke, selama kamu bisa memindahkannya, kata si Hao. Lemak, datang. Kelinci kecil putih salju memanggil Cao Yuseng, dan pada saat yang sama, Dewa Iblis Agung mengambil tindakan. Keempat orang itu secara bersamaan memindahkan sajadah. Sayangnya, meskipun mereka berkeringat deras dengan simbol yang menyala-nyala di sekitar mereka, itu tetap tidak berguna. Kemungkinan besar hanya bisa mengandalkan tungkupil. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kalajengking surgawi mengambil tindakan. Ekor kalajengkingnya berwarna biru kebiruan. Orang bisa tahu bahwa itu beracun hanya dengan pandangan sekilas. Itu sudah membunuh banyak orang. Kelompok 4 si Hao mundur, menghindari ekor kalajengking ini, membiarkan semua orang bergegas dan mencoba memindahkan sajadah. Sementara itu, mereka pindah ke samping untuk memulihkan energi dasar mereka. Platform Dao Emas berada dalam kekacauan. Semua orang menginginkan buku tulang Qian, jadi perang yang kacau terus berlanjut. Teriakan perang mengguncang langit. Beberapa orang mengarahkan pandangan mereka ke sajadah. Tentu saja, pertempuran yang paling intens masih harus dari laki-laki lampu emas dan pewaris istana abadi. Mereka melakukan perjuangan hidup dan mati, dan beberapa dewa juga terlibat, memperebutkan buku tulang Qian. Bilah panjang jade mantis terlalu tajam. Mereka terus-menerus meretas keluar, sedikit melemahkan pancaran simbol pergeseran besar. Tentu saja, talenta luar biasa di sini juga tidak biasa, karena mereka memiliki harta rahasia yang dapat melindungi tubuh mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah dibunuh oleh para dewa sejak lama. Sial. Void Halberd bertabrakan dengan lampu emas. Cahaya berapi-api melonjak, api suci mengamuk, dan celah terbuka di kehampaan, mengejutkan para ahli alam api surgawi sampai mereka semua ingin mundur. Kekosongan terbelah, membentuk retakan besar. Hal yang paling menakutkan adalah bahkan jika dewa melangkah masuk, mereka akan berada dalam bahaya. Persetan kalajengking surgawi itu, tidak mengejar buku tulang Qian dan selalu memperhatikan apa yang kita lakukan di sini. Si Hao mengatupkan giginya. Dia menunggu sepanjang waktu ini untuk sebuah kesempatan, tetapi salah satu dewa paling kuat tiba-tiba mengawasinya. Tiba-tiba, cahaya suci melonjak. Sebuah gulungan menutupi langit, meledak di tempat ini dan menghancurkan banyak simbol pergeseran besar, membuat buku tulang Qian jatuh. Pada saat yang sama, seorang wanita anggun dan percaya diri muncul. Dengan mengangkat tangannya, cahaya pedang menyapu, memaksa kembali bakat luar biasa. Dia kemudian meraih ke arah buku tulang Qian. Semua orang menggigil dalam hati. Untuk dengan mudah menghancurkan simbol pergeseran besar, gulungan gambar itu jelas merupakan harta penting yang secara pribadi disempurnakan oleh raksasa alam yang lebih tinggi. Semua orang memperhatikan siapa itu. Justru Feng Wu dari Akademi Goden.
Dia adalah bakat luar biasa dari Provinsi Dewi. Dia tidak pernah muncul, hanya ketika hasilnya akan diputuskan dia mengambil tindakan, merebut warisan terakhir dan terbesar. Tempat ini meletus dengan keributan. Buku Tulang Qian membebaskan diri dari pembatasan simbol, benar-benar menjadi barang tanpa pemilik. Semua orang menjadi gila dan melemparkan diri mereka keluar bersama-sama. Meskipun Feng Wu tangguh, dia dihentikan oleh ekor kalajengking, tidak dapat segera merebut buku tulang. Dia gagal pada langkah terakhir, dan sekarang dia terseret ke dalam pertempuran yang kacau ini. Pada saat ini, Si Hao bergerak, karena kalajengking surgawi dan dewa-dewa lainnya semuanya terganggu oleh buku tulang Qian. Dia tidak lagi menahan diri. Dia membuka tungku pil, mengirim sungai surgawi menuju sajadah. Tempat ini meletus dengan kilat, dan aura dao abadi merasuki udara. Kekuatan kutukan meluas jauh keluar. Lupakan musuh, bahkan Dewa Iblis Agung, Lunar Jade Rabbit, dan yang lainnya semuanya dipaksa mundur, tidak mau gegabah mendekat. Lembaran emas bersinar, menyerap aura dao abadi. Itu menjadi semakin berkilau dan tembus cahaya. Semua jenis simbol berputar-putar di permukaannya. Itu bergemuruh dengan suara guntur surgawi, dan dengan suara hong, itu menghancurkan sajadah. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, berjuang bebas dan bergegas ke surga. Itu seperti matahari saat bersinar. Tidak baik. Si Hao terkejut. Dia tidak bisa meraihnya pada akhirnya, karena terlalu cepat. Si Hao melakukan semua yang dia bisa untuk melompat ke udara dan meraih ke arah lembaran emas itu. Semua orang terkejut. Sajadah ini memang aneh. Itu dijatuhkan oleh Raja Iblis Muda. Mata banyak orang menjadi merah, dan mereka bergegas. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Si Hao berteriak keras. Lembar buku berharga ini tidak bisa hilang. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengambil tindakan dan merebutnya. Siu. Sebuah panah surgawi melesat. Itu dihancurkan olehnya. Panah berbulu itu terbelah inci demi inci di udara. Aohou. Binatang buas meraung. Mereka semua adalah makhluk dari alam rahasia, secara tak terduga juga bersembunyi selama ini. Baru sekarang mereka muncul dan melemparkan diri ke udara. Nyah. Hanya setelah Si Hao menghabiskan semua yang dia miliki, dia mendapatkan lembaran emas. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini merebutnya? Pada saat ini, dia tidak menahan apapun. Teknik Kun Peng muncul. Dia meletus menjadi serangan eksplosif, terus-menerus membunuh 4 ahli, meledakkan mereka menjadi kabut berdarah di udara. Garis energi pedang yang sangat tajam menembus bagian belakang kepala Si Hao, bertujuan untuk menembusnya. Si Hao tiba-tiba berbalik, melihat sekilas bahwa itu adalah peri Yue Chan. Di atas kepalanya tergantung kuali emas yang melindungi tubuhnya. Di tangannya ada pedang abadi, dan itu diarahkan tepat ke area vitalnya. Si Hao melepaskan raungan panjang. Dia menyerang dengan kekuatan penuh. Kamu benar-benar cukup gigih, secara tak terduga bertahan dan memasuki alam yang lebih tinggi. Peri Yue Chan diam-diam ditransmisikan. Penampilannya yang luar biasa membawa ekspresi terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Si Hao pura-pura tidak tahu. Si Hao, bahkan jika kamu berubah menjadi debu, aku masih akan mengenalimu. Berhentilah mencoba menyembunyikan sesuatu. Peri Yue Chan tertawa dingin. Cahaya gemerlap mekar dari matanya yang indah, tetapi dia masih berbicara melalui indera surgawinya. Heh, kita adalah suami istri, jadi kamu benar-benar tajam, bisa langsung mengenaliku. Si Hao memakai depan. Omong kosong. Pakaian putih Peri Yue Chan berkibar tentang sosoknya yang cantik dan cerdas. Dia memiliki tubuh abadi dan tulang giok. Saat ini, matanya melebar. Dia menyerang dengan kekuatan penuh, dan energi membunuh menyebar di udara. Tubuh keduamu bahkan pergi ke kamar pengantin denganku dan sekarang sudah melahirkan seorang anak bernama Si Xiao Chan. Jika kalian berdua bertemu, kalian akan dipanggil ibu. Kata Si Hao. Berbicara omong kosong, mata Peri Yue Chan melebar. Sepertinya dia menerima pukulan psikologis. Tubuhnya bergoyang, dan dia hampir dipukul oleh tinju Si Hao.
Jika kamu tidak percaya padaku, maka tidak ada yang bisa aku lakukan untuk mengubah pikiranmu. Aku dan tubuh kedua akan membesarkannya tanpa perawatanmu. Si Hao berkata dengan tenang. Tubuh utama Yue Chan berteriak keras. Dia kehilangan kendali atas temperamen dunia lain. Meskipun dia tidak benar-benar percaya, dia masih merasa sedikit takut dengan kemungkinan itu. Itu benar-benar mimpi buruk. Itu juga anakmu. Ikutlah denganku dan kunjungi dia. Pewaris istana abadi tidak banyak jumlahnya, hanya orang lain yang dikalahkan di bawah tanganku. Anda tidak harus menikah dengannya. Si Hao berkicau tanpa henti, terus-menerus berkata dengan sombong. Saya akan membunuh kamu. Mata Yue Chan dingin. Meskipun dia takut dan marah, dia masih memulihkan kepalanya yang dingin. Si Hao juga menyerang dengan kekuatan penuh. Alasan dia mati sebelumnya dan dihidupkan kembali di altar adalah karena dia menerima pukulan dari pedang peri Yue Chan. Kamu tidak perlu membesarkan bayi itu. Aku akan membesarkannya sendiri. Kulit si Hao lebih tebal dari dinding kastil. Namun, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Karena pihak lain tahu siapa dia, tidak perlu menyembunyikan apapun. Simbol reinkarnasi muncul di telapak tangannya, dan itu menyerang ke depan. Teknik perbaikan surga. Ekspresi Yue Chan berubah. Dia langsung menggunakan metode rahasia terlarang yang paling kuat, dan kemudian dia dengan tegas mundur. Ada beberapa garis cahaya surgawi yang mengalir, mengelilingi lampu emas jantan dan pewaris istana abadi. Kalajengking surgawi, kelabang surgawi ungu dan yang lainnya semuanya meraih ke arah lembaran emas. Mata si Hao menjadi serius. Dia mengaktifkan tungku pil, mengirimkan sungai surgawi dan bahkan menyebarkan bumi dari makam abadi untuk menghentikan orang-orang ini. Selain itu, dia mencari cara untuk menyingkirkan lembaran emas itu. Iya, tidak bagus. Di sisi lain, seseorang berteriak keras, karena potongan tulang Qian hampir direbut oleh seseorang. Cao Yuseng sangat menentang surga, melemparkannya ke dadanya dan kemudian melarikan diri. Semua orang mengambil tindakan pada saat yang sama untuk memotongnya. Bahkan pewaris istana abadi berbalik, mengacungkan tombak besar untuk menekan si gendut kecil. Dia mengutuk. Dia hanya bisa mengambil teks yang berharga dan dengan hati-hati memahaminya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menghadapi tekanan lagi dan melemparkannya ke lunar Jade Rabbit. Semua orang harus bergiliran memahami buku tulang ini. Saat di udara, si Hao terkejut. Dia mengambil lembaran emas dan melemparkannya ke tungku pil. Kemudian, dia mengaktifkan tungku, membiarkan lembaran emas ini menyerap petir dan beresonansi dengan cahaya keemasan di udara. Cahaya keemasan melintas. Tes ini secara tak terduga berhasil. Lembaran emas itu memasuki tungku pil. Seolah-olah gunung berapi meletus, mengguncang seluruh tempat ini. Semua orang juga merindukannya. Mereka semua memperhatikan bahwa lembaran emas itu sebanding dengan potongan tulang Qian, hanya saja lebih kuat dan tidak lebih lemah. Itu adalah warisan yang tak tertandingi. Membunuh. Semua orang berteriak keras. Mereka melemparkan diri ke depan, termasuk para dewa. Mereka benar-benar ingin segera membunuh si Hao. Di tungku pil, ketika dua lembar emas bertemu, kilat menyambar dan guntur berguling. Sungai surgawi dipindahkan, dan bumi abadi terguncang. Kekuatan petir yang tak tertandingi meletus. Pada saat ini, ia menyerang tanpa pandang bulu, menyapu ke segala arah. Petir yang membawa energi Dao abadi mengisi kekosongan. Lupakan orang lain, bahkan si Hao yang memiliki tungku pil dan lembaran emas mengalami bencana. Dia tersengat listrik sampai rambutnya berdiri dan seluruh tubuhnya hitam hangus. Untungnya, petir yang dilepaskan dari lembaran emas datang dari tungku pil ke segala arah, dan ia tahu bahwa si Hao adalah orang yang menawarkan aura petir Dao abadi. Jadi itu tidak terutama menargetkannya. Dia baru saja terjebak dalam beberapa gelombang kejut. Sebuah tangisan menyedihkan terdengar dari kejauhan. Beberapa tubuh orang tertusuk, dan ada orang lain yang mengeluarkan asap bening dan jatuh. Semua orang dengan cepat menghindar, tidak berani mendekat. Si Hao turun. Tungku pil bersinar, terus-menerus meletus dengan kilat, menenggelamkan tempat ini, tetapi dia hanya bisa duduk,
tidak berani bertindak sembarangan. 2 lembar emas dengan panik menyerap sungai surgawi dan petir makam abadi dan kekuatan surgawi untuk mengisi kembali diri mereka sendiri. Mereka menjadi semakin berkilau dan gemerlap. Kaisar Petir. Si Hao melihat 2 kata kuno ini, dan kemudian dia memahami asal-usul teknik berharga yang tak tertandingi ini. Pikirannya terguncang. Gelombang besar mengaduk kacau di dalam pikirannya. Dia mengolah metode petir di Pulau Vien, dan setelah keluar, dia mempelajari berbagai warisan hukum alam Dao Petir secara rinci, serta semua jenis legenda. Kaisar Petir, yang dikabarkan telah mencapai pencapaian terbesar dalam Dao Petir. Justru orang sekuat ini, namun sebenarnya hanya ada ungkapan sederhana ini dalam legenda. Tidak ada yang lain. Ketika Si Hao mendengar tentang dia sebelumnya, dia merasa itu cukup aneh. Hanya setelah melakukan beberapa pertanyaan terperinci, dia menemukan beberapa informasi yang tidak pasti. Ada legenda bahwa Kaisar Petir itu abadi, bahwa dia berasal dari wilayah tak berpenghuni yang luas dan tak terbatas, sama sekali bukan seseorang dari 3.000 provinsi di alam yang lebih tinggi. Orang dahulu menghindari asal-usulnya sebagai hal yang tabu, dan akibatnya, legenda menjadi semakin sedikit keberadaannya. Pakar tertinggi langit asal menjelajahi wilayah yang tidak berpenghuni dan kembali dengan luka parah, yang pada akhirnya mengakibatkan kejatuhannya. Mungkinkah lembaran ini adalah sesuatu yang dia bawa dari daerah tak berpenghuni? Si Hao bergumam dalam hati. Tepat pada saat ini, baju besi compang camping di tubuh Si Hao bersinar juga. Itu berputar dengan aura aneh, membuatnya merasakan gelombang keterkejutan. Mungkinkah ini juga berasal dari wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas? Si Hao membelai baju besi yang tertutup karat. Ketika dia berada di pintu masuk alam rahasia, dia samar-samar mendengar sedikit percakapan beberapa master sekte tua, bahwa mereka memiliki kecurigaan ini. Si Hao duduk di dekat sajadah. Di dalam tungku pil, busur listrik perak, guntur merah, kilat emas, pancaran cahaya hitam. Mereka terjalin bersama. Itu penuh dengan energi Dao abadi. Sementara itu, kertas emas naik dan turun, menyerap kilat sungai surgawi. Itu menjadi semakin cemerlang, akhirnya menerangi 1000 dunia kecil, membuatnya tidak jelas. Si Hao terkejut. Dia merasa seolah-olah dia melihat hal yang salah. Sosok yang hancur muncul dalam pancaran listrik yang menerangi reruntuhan ini. Di tempat itu, ada banyak gunung hitam yang kuat, tetapi semuanya hancur. Sejumlah besar istana emas besar beristirahat di sini, tetapi kebanyakan dari mereka runtuh. Ada juga sungai perak yang mengalir hampir kering. Mereka adalah reruntuhan. Mereka tampak misterius dan kabur dengan puing-puing di mana-mana. Petir meringkuk. Orang normal tidak bisa mendekat. Istana Kaisar Petir. Si Hao terkesiap. Dia melihat papan bertuliskan di tengah reruntuhan dengan 3 kata ini. Hanya saja, mereka sudah lama tertutup debu. Apakah ini kedalaman wilayah tak berpenghuni? Dia berkata pada dirinya sendiri. Itu karena menurut legenda, Kaisar Petir bukan milik 3.000 provinsi dan malah berasal dari wilayah misterius yang lebih luas. Tiba-tiba sajadah di samping Si Hao bergerak. Itu juga melepaskan cahaya kabur. Terlepas dari ini, baju besi compang camping di sekitar tubuhnya juga seperti ini, beresonansi dengan lembaran emas. Dia terkejut. Dia melihat bahwa pemandangan buram itu berubah, dan sesosok makhluk muncul. Pada saat itu, Si Hao merasakan gelombang energi tak terbatas menyerang wajahnya. Seolah-olah dia menghadapi kosmos. Dia tidak punya cara untuk membela diri. Tekanan itu cukup untuk membuat seseorang mati lemas. Ini hanya makhluk berbentuk manusia. Dia berdiri di atas reruntuhan istana Kaisar Petir, seolah-olah dia adalah era ketiadaan, menghadap ke 9 langit dan 8 bumi. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut, tetapi aura yang dilepaskannya terlalu menakutkan. Meskipun mereka dipisahkan oleh tahun yang tak terhitung jumlahnya dan di ruang yang sama sekali berbeda, hati Si Hao juga bergetar. Dia merasa seperti semut yang melihat Azure Dragon. Makhluk ini terlalu kuat. Asal makhluk tertinggi langit. Si Hao berkata dengan lembut. Itu karena pada saat ini,
dia mengenali baju besi di tubuh orang ini. Itu disempurnakan dari batu surga dan berwarna biru hijau muda. Bahan ini bisa memperbaiki langit dan menghaluskan langit biru. Itu adalah bahan abadi yang tak tertandingi. Dia telah melihat baju besi ini sebelumnya di gundukan prajurit. Itu tertutup retakan dan terkubur di kuburan kristal, tidak bisa digerakkan. Itu tertidur bersama dengan makhluk tertinggi kuno. Segera setelah itu, sosok lain muncul, berjalan dari kedalaman wilayah tak berpenghuni yang luas. Dia berjalan ke reruntuhan istana Kaisar Petir dan menghadapi Origin Sky Supreme Being. Sebuah konflik meletus antara dua individu, dan dengan cepat menjadi pertempuran besar. Adegan menjadi tidak jelas. Hanya aura dari pertempuran saja sudah cukup untuk membuat para dewa gemetar. Itu terlalu menakutkan. Energi pembunuhan yang kacau melonjak, seolah-olah akan melenyapkan dunia. Wajah Si Hao menjadi pucat. Dia dengan cepat mengoperasikan catatan primordial sejati untuk melindungi pikirannya. Apakah ini proyeksi yang direkam oleh lembaran emas? Kemudian, sajadah bersinar. Hamparan teks tulang muncul, menampilkan rekening rahasia. Origin Sky Supreme Being menderita luka berat, dan ketika dia berhasil keluar dari wilayah tak berpenghuni, dia sudah sekarat. Dia membawa kembali 2 lembar emas, warisan Kaisar Petir. Dia kemudian menjalani isolasi. Kaisar Petir dikabarkan abadi. Bahkan Origin Sky Supreme Being ingin mempelajari metodenya. Si Hao terkejut. Dia tiba-tiba mendapatkan informasi ini. Sayangnya, kelahiran kembali Origin Sky Supreme Being gagal. Luka seriusnya tidak sembuh, akhirnya mengakibatkan kematian tubuh dan daunnya. Dia mengangkat anjing petir, dan setelah mendapatkan bagian atas dari warisan Kaisar Petir, akhirnya berevolusi menjadi naga mastif, jadi orang bisa melihat betapa mengejutkannya teknik berharga ini. Itu pasti mengguncang masa lalu dan sekarang. Baju besi compang camping di tubuhku juga dibawa keluar dari daerah tak berpenghuni. Meskipun Si Hao memiliki kecurigaan, setelah menerima bukti dari jejak di sajadah, dia masih sedikit terkejut. Sayangnya, hanya disebutkan secara singkat dan tidak dijelaskan secara rinci. Apa? Kaisar Petir adalah salah satu dari 10 setan. Ketika dia melihat bagian dari catatan teks tulang ini, Si Hao benar-benar terpesona. Ini benar-benar keterlaluan. Hatinya sangat terguncang. Yang disebut 10 setan kuno hanyalah sesuatu yang dikatakan oleh keturunan selanjutnya. Pada kenyataannya, kuno adalah fase terakhir dari sebuah era. 10 setan itu sangat kuno, dan sulit untuk mengatakan dari era mana mereka berasal. Tentu saja, ada orang-orang yang mengatakan bahwa masih ada beberapa yang hidup di antara 10 setan di dunia ini, yang tidak pernah mati, bahwa mereka adalah abadi. Dao surgawi, Dao abadi, mengapa aku merasa ada rahasia luar biasa di dalamnya? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Di zaman sekarang, semua orang berbicara tentang Dao surgawi, dan bahkan alam kultivasi seperti ini. Sayangnya, ketika masa lalu disebutkan, kata abadi akan selalu muncul. Terlepas dari itu, dia sekarang tahu asal-usul lembaran emas itu, dan dia juga memahami nilainya yang tak tertandingi. Bahkan Origin Sky Supreme Being ingin mengolah teknik ini setelah kelahirannya kembali. Si Hao tidak membuang waktu. Dia mengamati teks tulang pada lembaran emas, karena itu hanya akan muncul setelah menyerap aura Dao abadi. Di platform Dao emas, semua pihak saling menyerang dengan kejam, memperebutkan potongan tulang Qian. Sebagian orang memperhatikannya juga, tidak mau pergi, dengan sabar menunggu kekuatan petir menghilang. Ini adalah pertumpahan darah mutlak. Platform Dao diwarnai dengan darah. Semua pihak bersaing untuk supremasi, dan mereka semua memperebutkan warisan terbesar dari dunia rahasia. Tidak baik. Si Hao kaget, karena kedua lembaran emas itu akhirnya perlahan tenang. Kalajengking surgawi, belalang giok, dan talenta luar biasa melotot seperti harimau mengawasi mangsanya. Mereka menjatuhkan diri. Yang tua ini tidak menunjukkan kekuatannya, namun kalian semua memperlakukanku seperti kucing sakit. Si Hao meraung dan berdiri. Haur, jangan terlalu gegabah. Cara ini, Dewa Iblis Agung ditransmisikan.
Hadiah mereka tidak sedikit. Mendapatkan lembaran emas itu lebih penting dari apapun. Terlepas dari ini, mereka bahkan memahami beberapa kemampuan surgawi dari potongan tulang Qian. Ini terutama berlaku untuk lunar jade rabbit dan sedikit berlemak. Baru saja, meskipun mereka telah dipukuli oleh kelompok itu sampai mereka harus menutupi kepala mereka dan menyelinap pergi, mereka masing-masing memegang potongan tulang Qian cukup lama, yang memberi mereka manfaat yang luar biasa. Kamu masih ingin pergi? Pria yang memegang lampu emas itu akhirnya mengambil tindakan terhadap Si Hao. Ekspresinya dingin. Ini adalah salah satu bakat luar biasa yang paling kuat. Keberaniannya mengejutkan. Kekuatan jiwa menyapu seperti laut. Dia menekan dengan kiprah naga atau harimau. Di atas kepalanya, lampu emas yang berharga bersinar. Hujan cahaya terbang keluar dari pusat lampu, berubah menjadi bintang merah menyala. Mereka menekan dan membantai ke arah Si Hao. Setiap bintang memiliki dewa yang duduk di atasnya, surgawi dan menakutkan. Pada saat yang sama, Zhengu mengambil tindakan. Dia memegang tombak yang membeku, mengubahnya menjadi tombak pertempuran darah. Itu tiba-tiba menembus udara, melepaskan suara wuh saat melakukannya. Ujung tombak memiliki sosok kosong iblis di atasnya saat dibantai ke depan. Selain itu, jade mantis dan dewa lainnya juga mengambil tindakan. Energi pembunuhan melonjak. Ini adalah pertempuran yang hebat. Si Hao berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan, tetapi darah dengan cepat muncul di tubuhnya. Dengan begitu banyak musuh kuat yang mengelilinginya, dengan dewa termasuk di antara mereka, fakta bahwa dia tidak langsung jatuh cukup mengejutkan dengan sendirinya. Ekor kalajengking biru muncul tanpa suara. Itu menembus simbol pelindung di sekitar tubuh Si Hao. Jika bukan karena satu bagian surgawi yang menghalanginya, dia pasti akan tertusuk sampai mati. Kalajengking surgawi ini terlalu tangguh. Belum lama ini, itu langsung menembus tubuh bakat luar biasa dengan cara yang berdarah dan kejam. Ini hanyalah tombak paling tajam dan paling beracun. Si Hao hampir mengalami bencana. Jalur surgawi melemahkan simbol, memperlambat ekor kalajengking ini. Namun, bahunya masih tertusuk, menyebabkan darah berwarna hitam segera mengalir keluar. Dia dengan cepat mengoperasikan teks tulang. Darah memercik lebih dari 10 meter ke udara, segera mengeluarkan semua darah beracun. Sementara itu, sepotong daging bahkan lebih langsung meledak, meninggalkan tubuhnya. Kita harus memahami bahwa Si Hao memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, tetapi meskipun demikian, dia masih memiliki lubang kecil yang dibuka oleh ekor kalajengking. Armor busuk ini, dia berkata pada dirinya sendiri. Bagian bahu armor ini memiliki rongga besar yang ditembus dengan sempurna. Meskipun itu seperti harta karun misterius, kadang-kadang, itu benar-benar terlalu tidak masuk akal. Ekspresi yang lain berubah. Bahkan pewaris istana abadi, lampu emas jantan dan yang lainnya terkejut. Kalajengking surgawi ini benar-benar adalah salah satu ahli alam api surgawi yang paling kuat dari alam rahasia. Jika kita berada di alam kultivasi yang sama, penyengatnya bahkan tidak akan mampu menembusku. Namun, itu adalah dewa sekarang, jadi sulit bagi dagingku untuk menghentikan penyengatnya. Mata Si Hao menjadi dingin. Setelah menderita pukulan ini, dia mulai membalas. Ekor kalajengking terbang di udara, menusuk keluar lagi tanpa ragu-ragu. Itu karena kalajengking surgawi mengamati pertempuran hebat pewaris Si Hao dan Istana Abadi, merasa bahwa itu bisa menekan dan membunuhnya. Bagaimanapun, itu masih dewa itu sendiri. Pada saat berikutnya, ekornya mendarat, mencapai dada Si Hao dan mengeluarkan darah. Beberapa orang terkejut, ekspresi setiap orang berbeda. Raja Iblis Muda, dilenyapkan begitu saja. Itu tiba-tiba berhasil. Namun, tangisan menyedihkan segera membuat ekspresi semua orang membeku. Jeritan itu datang dari kalajengking surgawi. Dada Si Hao memiliki sepotong lumpur yang berwarna tanah. Itu ditembus oleh ekor kalajengking surgawi, dan pada akhirnya, ekor kalajengking biru dan sangat beracun itu dengan cepat larut menjadi pasta berdarah. Terlebih lagi, efek ini dengan cepat menyebar, merayapi ekor kalajengking. Seluruh ekor birunya berubah menjadi kuning,
larut menjadi genangan pasta. Darah memercik tinggi ke udara. Ah! Kalajengking surgawi mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Kemampuan surgawinya semua berkumpul di ekor ini. Sekarang setelah dihancurkan, itu sama dengan manusia yang tulang makhluk tertingginya dicungkil. Itu tidak sepenuhnya lumpuh, tapi itu dekat. Ini adalah perubahan situasi yang mengejutkan. Ekspresi banyak orang berubah. Ini adalah tanah kuning menyeramkan yang dibawa oleh Dewa Matahari Fin. Itu berasal dari wilayah tak berpenghuni yang luas dan segera dikumpulkan oleh Si Hao ke dalam tungku pil. Saat ini, itu secara tak terduga terungkap. Si Hao tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Dia bergegas. Sepasang tinju bersinar. Reinkarnasi dan kekuatan Kunpeng terkandung di dalamnya, dan kemudian mereka meledak ke arah kalajengking surgawi. Pada saat yang sama, yang lain juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka takut pada kalajengking surgawi, jadi mereka semua mengambil tindakan juga, ingin melenyapkan dewa yang menakutkan ini. Sayangnya, kalajengking surgawi dengan kekuatan surgawi yang mengesankan diledakkan menjadi kabut berdarah di bawah serangan semua orang, tubuh dan jiwanya hancur. Sayang sekali, daging kalajengking ini di dalam cangkangnya berwarna putih dan lembut, tampak seperti daging kepiting, tapi hancur begitu saja, kata Si Hao dengan menyesal. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menatap kosong. Ketika Si Hao menggunakan tungku pil untuk membawa lumpur tanah, semua orang menggigil dalam hati. Tidak ada yang berani bertindak gegabah. Ini adalah ancaman besar. Menangkap. Lunar Jade Rabbit dikejar sampai dalam keadaan menyesal. Itu melemparkan potongan tulang Qian ke Si Hao, dan kemudian dengan suara weng, potongan tulang Qian bersinar. Sebuah simbol memasuki kesadarannya. Kaki ular emas. Si Hao langsung tercengang. Apakah ular memiliki kaki? Segera setelah itu, dia memahami jenis teknik berharga ini. Ini adalah pencerahan ras manusia. Itu adalah teknik berharga yang dibuat setelah mengamati naga dan ular. Namun, pada akhirnya, ia tidak memperoleh nama naga, melainkan langsung dinamai sebagai kaki ular emas. Nama ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan dan mendominasi, tetapi setelah membaca sekilas isinya, dia menyadari bahwa kemampuan suci ini tidak sederhana. Bahkan bisa dikatakan sangat menakutkan. Kalau tidak, itu pasti tidak akan disimpan dalam buku berharga makhluk tertinggi, apalagi dianggap sebagai metode rahasia. Pada saat ini, semua orang di platform Dao Emas mengambil tindakan. Mereka semua mengepung Si Hao, karena dia memancing kemarahan semua orang. Tidak hanya dia mendapatkan lembaran emas, dia bahkan merebut buku tulang Qian. Ini tidak bisa ditoleransi. Si Hao melarikan diri. Dia ingin terus memahami, tetapi buku tulang ini cukup aneh. Setiap kali orang yang sama memperoleh teknik yang berharga, itu akan menjadi sunyi untuk sementara waktu, mencegah orang lain untuk segera memahami kemampuan surgawi lainnya. Tangan Si Hao bergerak, melemparkan buku tulang Qian keluar. Dia harus membuat pilihan, atau semua orang akan menyerangnya. Meskipun dia masih memiliki sungai surgawi di dalam tungku pil yang bisa dia gunakan, itu tidak akan bisa terus menahan semua orang. Kakek, kita pergi. Si Hao diam-diam ditransmisikan. Dia menggunakan kesempatan ini untuk berlari ke arah yang berlawanan dan keluar. Pasangan kakek dan cucu melompat dari platform Dao Emas, dengan gila-gilaan menyerang untuk meninggalkan tempat ini. Namun, hampir setengah dari orang yang tersisa mengejarnya. Setengah lainnya tetap tinggal untuk memperebutkan buku tulang Qian. Bagaimana kita meninggalkan istana kuno ini yang penuh dengan energi kacau? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia diangkut masuk, tetapi sekarang dia ingin pergi, sulit untuk menemukan jalan. Duo kakek dan cucu itu berlari dengan cepat. Mereka dipenuhi keringat, dan akhirnya, mereka merasa sedikit cemas. Senior, bagaimana kita pergi? Si Hao meraung, berteriak ke arah hukum alam, atau roh artefak dalam kegelapan yang mengatur tempat warisan ini. Apakah kamu yakin ingin pergi, bahwa kamu tidak akan bersaing untuk memperebutkan warisan makhluk tertinggi lagi? Suara agung itu terdengar. Ketika dia menerima balasan ini, Si Hao sangat gembira. Saya yakin.
Setiap orang harus membuat pilihan dan puas dengan apa yang mereka miliki. Setelah mendapatkan lembaran emas, apalagi yang harus enggan. Keserakahan yang berlebihan hanya akan menyebabkan mereka mati di sini. Cahaya bersimbol muncul, mengelilingi Si Hao dan Dewa Iblis Agung. Mereka segera dibawa keluar dari tempat ini. Saya juga, kelinci kecil putih salju berteriak, terus-menerus menendang tanah dengan ketidakpuasan. Yang lain ragu-ragu. Jika mereka terus mengejar seperti ini, maka mereka akan selamanya menyerah pada kesempatan buku Qianbon. Ini membuat mereka merasa agak bertentangan. Semua jenis pancaran warna-warni berkedip-kedip. Pada akhirnya, sekelompok orang mengejar mereka. Bahkan ada beberapa yang kembali untuk memperebutkan buku tulang Qian. Kali ini, Si Hao dan yang lainnya langsung melintasi 9 gunung suci dan muncul di luar tempat warisan, berjalan melalui pintu masuk gerbang Dao Kolam Abadi. Begitu mereka muncul, mereka menghadapi penyergapan. Seekor katak emas menjulurkan lidahnya, menyapu ke arah mereka seperti air terjun. Sini. Si Hao mengungkapkan bumi kuning dan beberapa sungai surgawi untuk melindungi dirinya sendiri. Indra spiritual katak emas itu tajam. Itu dengan cepat bergeser keluar dari jalan, mengungkapkan ekspresi kaget. Segera setelah itu, tangisan menyedihkan terdengar. Lidah katak emas tersapu, melahap ke labang alam api surgawi yang mengejar Si Hao keluar dari gerbang cahaya. Sementara itu, naga banjir giok mengambil tindakan juga. Itu merobek jade mantis di pinggang dan kemudian melahapnya. Si Hao terkejut. Katak emas, naga banjir giok, dan lainnya adalah makhluk paling kuat dari alam rahasia. Dia telah bertemu mereka sebelumnya, dan dia curiga bahwa alam kultivasi mereka melebihi alam api surgawi. Mereka sangat menakutkan. Dia tidak pernah berharap bahwa mereka akan berjaga-jaga di sini. Tempat warisan memiliki batasan. Makhluk-makhluk ini telah masuk juga, tetapi mereka mundur setelah mencapai 9 gunung suci, karena alam kultivasi mereka dibatasi, hanya mampu mencapai alam api surgawi. Mereka khawatir menderita bencana di dalam, karena itu akan sangat disayangkan. Teman kecil, jangan terburu-buru. Kita bisa duduk dan berdiskusi. Tepat pada saat itu, makhluk berbicara. Si Hao merasa seperti dikelilingi di semua sisi, tetapi ketika dia berbalik dan melihat makhluk ini, dia merasa agak tidak yakin. Bahkan jika dia memiliki tungku pil, sungai surgawi, dan bumi kuning, dia masih merasa sedikit gugup. Itu adalah pohon kuno yang seluruhnya hangus hitam, seolah-olah memiliki penyakit serius. Akarnya seperti kaki saat berjalan. Itu tepatnya pohon hantu darah iblis. Senior, apa yang ingin kamu diskusikan? Si Hao menenangkan dirinya dan bertanya. Kita berdua terhubung oleh karma, aku tidak bermaksud jahat, jadi kamu bisa santai. Pohon hantu darah iblis berbicara dengan suara tenang. Si Hao tidak terlalu yakin. Saat itu, kekuatan kutukan dari sungai surgawi membuatnya batuk terus-menerus dan melarikan diri dengan kacau. Apakah itu benar-benar akan memaafkannya seperti ini? Dunia di luar 3000 provinsi adalah rumahku, sedangkan pakaian perang yang kamu bawa juga berasal dari tempat itu. Ini takdir, kita bukan musuh. Kata pohon tua. Si Hao terguncang. Dia ingin belajar tentang dunia di luar 3000 provinsi, seperti apa wilayah luas yang tidak berpenghuni itu. Dia segera menjadi tergugah, ingin memahaminya. Film pun berakhir.